Wos misuwur dukun tanah Jawi, putranira jeng Sultan Ngayogja. Kalau kahin itu diartikan dukun, lalu percaya kepada kata-katanya, maka orang yang datang ke kahin atau dukun versi MUI itu dia murtad. Kan bahaya. Jogja itu kan penerus mataram Islam. Ya. Masa ya si anaknya jadi dukun, sementara dukun ini menurut MUI dalam fatwa tahun 2005 adalah profesi yang tidak benar. Mereka lah Arab pesek dan Londo berbelangkon itu yang mengobrak-abrik persatuan dukun ini. Kan malah membuat istilah baru dengan kata paranormal. Paranormal itu apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, Rahayu, Rahayu. Terima kasih waktunya Ki Jenar, para pemirsa sekalian. Saat ini saya sengaja mendatangi Ki Jenar setelah sekian abad lamanya tiada bersua. Walaupun ya secara batin ya kita tetap sama-sama berkembara. Ya. Ini kan harus menyesuaikan bahasanya dengan bahasa dukun gitu ya. Karena bahasan utama kita pada edisi kali ini adalah tentang istilah kata dukun yang sudah dirusak sejak masa Belanda hingga hari ini. Sehingga kata dukun biasanya akan disampaikan kepada seseorang untuk merendahkan, kayak dukun awakmu gitu. Ya. Kita gondrong kayak saya, kayak dukun awakmu. Ini akhirnya karena tidak ada yang membela kata dukun itu akan selamanya seperti itu. Bahkan ini mohon maaf ya, MUI saja turut serta merusak kata dukun. Termasuk Bang Haji Omah Irama. Perdukunan ramai menyesatkan gitu. padahal dia dukun-dukun juga. Lalu apa sih arti kata dukun? Kami membawa naskah yang kemarin sudah kami ulas, naskah Babat Sepehi. Babat Sepehi ini secara keseluruhan mengulas tentang perang Sepehi atau perang Sepoi, di mana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono II, ya, dengan gagah perkasa berani menghadapi kekuatan superpower Inggris ya. Saya ulang-ulang itu karena pada saat itu superpower itu Inggris bukan Amerika. Jogja berani melawan. Itulah isi dari Babat Sepehi yang Ki Jenar pegang. Satu di antara bait dari Babat Sepehi ini ditulis oleh putra beliau namanya KGP Amangkutiningrat, yang mana beliau ini ikut ke pembuangan ke Penang. Dari Penang ditarik lagi ke Batavia, dibuang lagi ke Ambon, di Ambon beliau wafat. Naskah ini dibuat pada 1813, sekitar 1 tahun setelah geger Sepehi. Kembali kepada fokusnya dukun, menurut sejarawan, dalam salah satu artikel yang kami baca, beliau ini menemukan dukun, kata dukun itu pada satu kamus Bauri, kamus Inggris Melayu pada 1701. Kata dukun itu dideskripsikan sebagai ahli pengobatan dan sains. Ahli pengobatan dan sains ya. Harus digarisbawahi. Tetapi kemudian pada tahun 1900 awal, 1917, Belanda membuat kamus dengan nama kamus Nederland van Indi. Di Nederland van Indi, kata dukun ini lebih didekatkan kepada persoalan mistiknya. Apa yang dimaksud oleh Belanda ini untuk menggeser dukun-dukun bayi terutama yang dianggap tidak steril, sehingga untuk menghilangkan ahli-ahli kelahiran yang hari ini juga sudah mulai langka, itu dengan merusak kata dukun itu sendiri. Dan kita sebagai orang Indonesia berkewajiban untuk mengembalikan makna satu kata sesuai dengan aslinya. Di naskah ini ada kidung yang menyatakan bahwa KGP Amangkutiningrat adalah seorang dukun. Dan monggo Ki Jenar. Wos misuwur dukun tanah Jawi, putranira jeng Sultan Ngayogja. Pangeran Mangkutiningrat mangkyo salim cuculuke saking karsa nira pribadi. Panji angon asmara kathah kang minuwun,
jampi singa ingkang graha anak alit bangsa Cina miyang wong Jawi nyata ingkang winarno. Demikian Gus. Bait pertama adalah titik tumpu dari pembahasan pada edisi kali ini, bahwa sebagai seorang putra raja, kalau pada saat itu 1813 itu kata dukun itu cemar sama kayak sekarang, tidak mungkin dia akan mengatakan bahwa saya adalah seorang dukun yang terkenal, yang banyak orang minta tolong kepada saya, baik itu anak kecil, orang Jawa ataupun orang Cina, kan seperti itu. Intinya bahwa pada tahun 1800-an kata dukun masih memiliki makna sebagaimana aslinya. Artinya belum rusak. Kalau hari ini ya mohon maaf, seperti namanya anak raja, katakanlah anak putra Pak Prabowo gitu, lalu mengatakan karena beliau dokter umpamanya, lalu saya adalah seorang dukun modern, kan enggak. Karena kata dukun sudah rusak. Itu inti utamanya. Nah, kalau menurut Ki Jenar dalam Hasanah Wonogiren karena panjenengan ini orang kan Wonogiri ya, di abad-abad panjenengan, artinya sudah masuk abad 20 1900. Itu dulu-dulu orang tua panjenengan atau mungkin lingkungan menyebut dukun itu apa? Dukun itu lebih ke kedunging kawruh gudangi ilmu. Jadi kedung itu telaga, pengetahuan, dan kedunging kawruh gudangi ilmu. Jadi dia juga lebih sayang daripada sayang gitu loh. Intinya bahwa seorang yang memiliki gelar dukun, dia adalah seorang ilmuwan, kan? Seorang ilmuwan. Praktisnya seperti itu. Nah, inilah pentingnya menurut hemat saya kita berusaha semampu-mampunya untuk mengembalikan kosakata kepada makna aslinya. Sebab kalau tidak, maka terjadi pergeseran nilai. Anak cucu kita akan tidak mengerti. Tidak mengerti apa yang dimaksud. Bahkan umpamanya kata dukun ini masih menggunakan istilah yang sekarang, bisa saja loh, anak Rojo kok jadi dukun. Apalagi kalau kata dukun ini kita menggunakan perspektif MUI, dukun itu kahin, di mana kahin itu adalah satu profesi yang tidak diridhoi oleh Allah. Sehingga apabila man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, artinya kalau datang ke seorang kahin, kalau kahin itu diartikan dukun, lalu percaya kepada kata-katanya, maka orang yang datang ke kahin atau dukun versi MUI itu dia murtad. Ini kan bahaya. Disitulah urgensinya menurut hemat saya. Artinya bagaimana anak kita sekarang atau mungkin mendatang, kalau tidak diluruskan, maka akan loh, Jogja itu kan penerus mataram Islam. Masa ya si anaknya jadi dukun, sementara dukun ini menurut MUI dalam fatwa tahun 2005 adalah profesi yang tidak benar. Pasti akan berpikir ke sana apabila kita tidak jelaskan makna asli dari kata dukun itu dari asal mula dipakai di tanah Nusantara. Begitu Ki Jenar intinya. Ya, terima kasih, barangkali ada yang untuk disalam-sapakan kepada pemirsa kita. Dari itu seluruh semuanya, saudara semua, terutama untuk rekan-rekan FK Indonesia, bahwa dukun adalah kedunging kawruh gudanging ilmu. Tapi belakangan ini semakin dirusak. Yang rusak itu bukan orang asing, tapi orang-orang kita sendiri yang berkhianat. Mereka lah arep pesek dan londo berbelangkon itu yang mengobrak-abrik persatuan dukun Indonesia. Di antaranya seperti itu ya. Di antaranya seperti itu, tidak semuanya. Dan saya kan orang luar ya, memang bangsa kita, teman-teman kita banyak berkhianat. Memang lebih baik introspeksi ke dalam daripada keluar. Dan kita sendiri juga tidak mau merubah, bahkan malah membuat istilah baru dengan kata paranormal. Paranormal itu apa artinya? Itu kan peristilahan yang diserap dari bahasa asing. Apakah itu persis dengan kata dukun? Kan belum tentu. Inilah pentingnya kita menghormati anugerah kosakata yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Ngapain minjem bahasa asing kalau di negeri ini Allah sudah memberi? Seperti itu ya. Mohon maaf Ki Jenar, mohon maaf para pemirsa, tiada maksud untuk menggurui. Ini sebatas ya tukar pikiran saja. Terima kasih sekali lagi. Semoga nanti pada saatnya kita bisa ngitung kembali. Sampai jumpa. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. 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 Jaya Kawijaya.